Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan hukum kontrak Indonesia dengan yang ada di Amerika Serikat. Perhatikan ya teman-teman. Masuk ke dalam pembahasan yang pertama, istilah perjanjian yang ada di Indonesia. Istilah perjanjian dapat kita jumpai di dalam KUH Perdata. Bahkan dalam ketentuan hukum tersebut dimuat pula pengertian kontrak atau perjanjian. Di samping istilah tersebut, KUH Perdata juga menggunakan istilah perikatan perutangan. Namun pengertian dari istilah tersebut tidak diberikan. Istilah perjanjian dalam pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Baik, masuk ke dalam pembahasan yang selanjutnya mengenai istilah hukum perjanjian yang ada di Amerika Serikat. Menurut UCC, kontrak adalah kewajiban total berdasarkan hukum yang berasal dari perjanjian oleh pihak-pihak sebagaimana yang dipengaruhi oleh undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya. Akan tetapi dalam prakteknya, penggunaan definisi tersebut secara relatif kurang penting. Karena yang terpenting adalah bagaimana dapat menentukan kapan suatu janji akan dilaksanakan berdasarkan undang-undang dan kapan pelaksanaannya dapat dikecualikan. Baik teman-teman, kita masuk ke dalam bahasan syarat sahnya perjanjian yang ada di Indonesia. Nah, ini diatur di mana? Diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Di sini ada 4 syarat sahnya perjanjian. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Kata sepakat merupakan syarat subjektif bersama dengan syarat kecakapan atau kewenangan para pihak. Nah, di sini jika kesepakatan ini tidak dipenuhi, maka kontrak tersebut dapat dibatalkan, di mana dalam hal ini salah satu pihak dapat meminta pembatalan ke pengadilan. Lalu yang kedua, ada kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Seseorang yang ingin membuat perjanjian harus memenuhi unsur cakap terlebih dahulu. Di sini ada pengecualian untuk orang yang belum dewasa dalam pasal 330 KUH Perdata dan orang yang di bawah pengampuan pasal 433 KUH Perdata. Yang ketiga ada suatu hal tertentu. Nah, dalam hal ini kontrak itu harus ada objeknya terlebih dahulu. Contohnya seperti objek kontrak haruslah barang yang dapat diperdagangkan di dalam pasal 1332 BW atau KUH Perdata. Dan yang terakhir adalah sebab-sebab yang halal. Nah, di sini maksudnya apa sih sebab-sebab yang halal? Jadi, itu sebab mengapa kontrak tersebut dibuat. Adapun sebab yang ada dalam hukum kontrak tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum. Jadi, sebab yang halal ini di mana semuanya harus berdasarkan yang legal atau secara hukum. Nah, setelah dari sahnya perjanjian yang ada di Indonesia, sekarang kita lanjut ke dalam syarat sahnya hukum kontrak yang ada di Amerika Serikat. Di sini ada 4 syarat sahnya hukum kontrak yang ada di Amerika Serikat. Yang pertama, adanya penawaran atau offer dan penerimaan atau acceptance. Maksudnya apa sih di sini? Yakni penawaran di sini adalah suatu pernyataan dari satu pihak yaitu pihak yang memberi penawaran tentang persetujuannya untuk terikat dengan syarat-syarat tertentu, dengan ketentuan bahwa pihak lainnya yang terlibat dalam transaksi tawar-menawar tersebut juga akan menyatakan persetujuan atas persyaratan yang sama. Lalu kita lanjut ke syarat yang kedua yaitu adanya persesuaian kehendak. Sama halnya dengan teori kehendak yang ada di Belanda dan diatur dalam pasal 333 di sisi, di mana kehendak muncul dari diri masing-masing pihak yang berkeinginan untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Di sini ada teori ucapan, teori pengiriman, misalnya pada telegram. Lanjut ke syarat sah yang ketiga, adanya pemenuhan prestasi. Maksud dari prestasi di sini adalah adanya para pihak memperoleh seperangkat hak dan kewajibannya dalam suatu kontrak. Nah, di sini yang harus dihindari adalah wan prestasi karena yang menjadi dasar kontrak adalah adanya itikat baik dari masing-masing pihak. Dan yang terakhir adanya kewenangan hukum. Nah, para pihak dan pokok persoalan yang sah dalam hal ini pihak-pihak yang berwenanglah yang dapat membuat suatu kontrak. Baik teman-teman, setelah kita mempelajari syarat sahnya perjanjian yang ada di Indonesia yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang ada 4 syarat sahnya tadi, yaitu kita juga membahas mengenai syarat batalnya perjanjian. Ini juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu diatur mengenai pembatalan perjanjian yang berlaku jika adanya paksaan. Ini diatur dalam pasal 1327 KUH Perdata. Yang kedua, ada jika adanya penipuan, yaitu diatur dalam pasal 1328 KUH Perdata. Dan yang terakhir adalah ketidakcakapan. Ini diatur di dalam
Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat batalnya perjanjian yang ada di Amerika Serikat. Di sini kan Amerika menganut sistem common law, jadi ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi cacat atau batalnya suatu perjanjian. Faktor pertama ialah kekeliruan atau mistake. Dalam ketentuan umum, pada dasarnya tidak semua kekeliruan menyebabkan batalnya perjanjian. Seperti contohnya kekeliruan mengenai pokoknya perjanjian. Lalu yang kedua adalah kekeliruan umum dalam perjanjian. Yang kedua ada perbuatan curang atau misrepresentation. Di sini ialah dalam hal sering kali diadakannya perundingan di mana salah satu pihak membuat pernyataan mengenai fakta-fakta dengan harapan supaya pihak lain mengadakan perjanjian atas fakta-fakta itu. Yang ketiga ada paksaan dan pengaruh tak pantas. Di sini ya dianggap batal jika ada paksaan yang dialami para pihak dan ada pengaruh yang tak pantas yang mengakibatkan tekanan-tekanan. Lalu yang terakhir yang keempat ialah ketidakcakapan. Dalam hukum kontrak Amerika di sini belum dewasa, artinya belum mencapai usia 18 tahun dan ada juga orang yang sakit jiwa atau pemabuk. Ya, kita lanjut ke ganti rugi. Ganti rugi di hukum perjanjian Indonesia diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata. Yang pertama yaitu kosten. Kosten ini biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan. Lalu yang kedua ada schaden, yaitu kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda si berpiutang. Yang ketiga ada interessen, berupa kehilangan keuntungan. Akan tetapi tidak semua kerugian dapat dimintakan pergantian. Dalam hal ini adanya pembatasan dengan menetapkan hanya ganti kerugian yang dapat dikira-kira saja. Apabila barang yang diserahkan berupa uang tunai, maka ganti kerugiannya adalah bunga uang menurut penetapan undang-undang. Pasal 1247 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Baik teman-teman, kita masuk ke dalam ganti rugi yang ada di hukum perjanjian Amerika Serikat. Dalam hukum perjanjian Amerika Serikat, ganti kerugian dapat dinilai dari beberapa asas-asas penting. Yang pertama ialah ganti rugi sebagai akibat pelanggaran. Dalam hal ini, kerugian yang dianggap sebagai akibat dari pelanggaran adalah berupa kerugian uang, kerugian barang, dan kerugian pribadi. Yang kedua ada ganti rugi bersifat terbatas. Dalam hal ini, tidak semua ganti rugi dapat diberikan penggantian. Ada beberapa hal yang dibatasi. Yang ketiga ada kewajiban memperkecil kerugian. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan memiliki kewajiban untuk mengurangi kerugiannya dengan cara mengambil langkah-langkah yang patut dan dianggap perlu untuk mengurangi kerugian itu. Yang terakhir adalah menilai lebih dahulu kerugian yang mungkin terjadi. Ya, kita lanjut ke force majeure atau keadaan memaksa yang ada di sistem hukum perjanjian Indonesia. Force majeure atau keadaan memaksa adalah suatu keadaan di mana seorang debitur terhalang niatnya untuk pemenuhan prestasi sebagaimana mestinya, yang merupakan kewajibannya terhadap kreditur. Nah, di dalam KUH Perdata Indonesia, force majeure itu juga diatur. Ada 3. Yang pertama, force majeure karena sebab-sebab yang tidak terduga. Nah, hal-hal yang tidak terduga itu biasanya di luar keinginan dari para pihak. Di sini tidak dianggap sebagai prestasi, tetapi sebagai force majeure. Nah, yang kedua ada force majeure karena keadaan memaksa. Itu contohnya seperti bencana alam, kerusuhan, dan lain-lain. Yang ketiga ada force majeure karena perbuatan tersebut dilarang. Nah, biasanya di sini itu terjadi karena adanya kebijakan dari pemerintah. Oke, teman-teman, kita udah sampai pembahasan terakhir yaitu mengenai force majeure atau keadaan memaksa yang ada di Amerika Serikat. Berdasarkan dengan doktrin frustration and impossibility di mana pada dasarnya sistem force majeure itu hampir sama aja di Indonesia. Dan di sini ada yang pertama keadaan karena hal yang tidak terduga sebelumnya oleh para pihak. Yang kedua ada keadaan karena perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Dan yang terakhir ada karena keadaan memaksa atau overmah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.